Baiklah, ini adalah video yang berkaitan tentang mata kuliah atau pelajaran sistem operasi. Priority scheduling, dalam bahasanya disebut dengan penjadwalan prioritas. Ini adalah salah satu dari judul besarnya ialah penjadwalan proses. Baiklah, ayo kita mulai. Jadi penjadwalan prioritas ini mempunyai ciri-cirinya. Sederhananya, cirinya itu dia punya pertama, setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Ya, sesuai dengan namanya penjadwalan prioritas. Yang kedua, penjadwalan ini mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi nanti ada proses yang diberi masing-masing prioritas, lalu prioritas tertinggi mendapatkan antrean pertama, atau bisa disebut dengan dia nanti prioritas tertinggi ini menjadi orang yang paling pertama saat mengantri, dan saat itu pula dia akan dieksekusi atau dijalankan atau running ya. Prioritas ini dapat ditentukan melalui time limitnya, memori requirementnya, berapa memori yang diminta, akses filenya. Jadi tidak sembarangan untuk menentukan prioritas setiap proses. Jadi ada hal-hal yang ditentukan dahulu. Selanjutnya, dalam situasi tertentu, prioritas penjadwalan dibagi dengan dua. Ada namanya prioritas statis dan ada yang disebut dengan prioritas dinamis. Prioritas statis itu ialah prioritas yang tidak berubah, namanya juga statis ya. Lalu mudah diimplementasikan. Implementasi ini sama dengan penerapan tak tanggap dengan lingkungan yang mungkin nanti akan menyesuaikan prioritasnya. Jadi maksudnya ini dia tidak adaptasi dengan lingkungannya. Lalu yang dengan dinamis, ya kebalikan dengan statis tadi, prioritas ini akan menanggapi perubahan lingkungan sistem saat beroperasi. Mekanismenya lebih kompleks maksudnya. Oke, selanjutnya ada dua sifat prioritas scheduling ini. Yang pertama ada non-preemptive priority scheduling. Yang kedua ada preemptive priority scheduling. Ini adalah contoh soal priority scheduling. Diketahui ada 4 proses yang terdapat pada tabel berikut. Bedanya ialah arrival time-nya ini ketibanya itu berbeda-beda. Lalu prioritasnya pun ada juga yang sama. Jadi menentukan siapa yang duluan diproses, kita lihat arrival time-nya yang paling kecil. Berarti yang duluan tiba yaitu dengan arrival time 0. Maka P1 ya, dan mempunyai burst time 8 dan prioritas kedua. Oh ya, burst time itu kalau di Google adalah periode waktu atau rentang waktu menghitung rata-rata datanya. Kita bisa lihat diagram oranye inilah yang terjadi eksekusi pada P1. P1 burst time 8, prioritas kedua. Bisa dilihat gerak diagramnya. Seperti menentukan awal dari proses tadi. Selanjutnya arrival time kecil berikutnya ialah P2 dengan arrival time-nya 3. Kita bisa lihat di tabel. Nah, ya 3 ya. Batang biru ini yang terjadinya eksekusi P2. P1 tadi telah dieksekusi tapi burst time-nya belum habis. Jadi masih ada sisa eksekusi sehingga burst time-nya tinggal 5. Kita bisa lihat. Kenapa bisa P2 langsung dieksekusi? Karena prioritinya lebih tinggi sehingga dia bisa menyala atau menyalip P1. Jadi P1 kembali mengantri. Arrival time selanjutnya ialah 5 milisecond, yaitu punya P3 dengan burst time-nya 2 dan prioritasnya 2. Dia punya prioritas sama dengan P1, tetapi tidak langsung dieksekusi karena ya tadi itu juga P2 lebih besar P2 lebih besar prioritinya. Kemudian P2 ini tetap dieksekusi karena belum selesai burst time-nya. Kita bisa dari burst time-nya. Kemudian arrival time selanjutnya di waktu 6 milisecond, yaitu punya P4. Burst time-nya ini adalah 6 dan prioritasnya ialah 1. Proses ini mempunyai prioritas sama dengan P2 yaitu 1. Walaupun sama tetapi tidak bisa langsung dieksekusi kenapa? Karena jika masalah kayak gini, maka rumusnya adalah ketika prioritasnya sama, maka akan menentukan siapa yang lebih dahulu dieksekusi dengan rumus FCFS.
Simpelnya siapa yang duluan tiba maka dia yang selesai duluan. P2 tetap dieksekusi sampai selesai karena proses lainnya sudah tidak ada. P2 selesai di waktu 8. Waktu 8 ini siapa yang duluan diproses kita bisa lihat dari priority-nya langsung. Ya, tadi P41 hingga di waktu 14. P4 ini berstempnya 6, awal eksekusinya 8, maka awal eksekusinya 8 ditambah dengan berstempnya sampai 14, ya kan? Maksudnya ini tadi kan berstempnya 6, awal dia eksekusi pas ngantri tadi ada di 8. Sehingga untuk selesai dieksekusi sampailah dia di waktu 14. Di waktu 14 tinggal P1 dan P3 dalam antrian. Prioritasnya sama-sama 2. Cara nentuinnya siapa duluan ya itu tadi FCFS, siapa yang duluan ngantri itulah duluan selesai. Simpelnya ya. Berarti P1 dijalankan dahulu. Jadi habislah eksekusi di waktu 19. Antrian terakhir P3 selesai di waktu 21. Pertanyaan soal ini apakah waktu tunggu rata-ratanya? Untuk itu cari dulu waktu tunggu setiap proses. Jadi sama dengan di P1 di waktu berapa ia terakhir akan diskusi, yaitu waktu 14. Lalu dikurangi dengan berapa waktu awal P1 ngantri dengan proses yang lain, ada di waktu 3. Lalu kenapa enggak yang waktu 0? Kan P1 ngantri duluan di sana. Tidak, saat waktu awal yaitu 0 hingga waktu 3, P1 itu lagi dieksekusi. Jadi dia nggak nunggu, tapi dia dieksekusi. Ya gitu ya. Jadi tidak dihitung, waktunya dihitung untuk berapakah ia nunggu proses yang akan dieksekusi, dan dia ngantri berawal dari ngantri di waktu 3. Maka P1 sama dengan 14 dikurang 3 sama dengan 11. Jadi 11 milisecond dia nunggu. Di P2 eksekusinya dari awal masuk langsung habis nih. Tidak ada yang nyalip, tidak ada yang nyala, maka waktu tunggu dia eksekusinya ialah 0. Di P3 eksekusinya yaitu waktu tibanya akan dieksekusi yaitu pada waktu 19, lalu dikurang dengan waktu awal P3 ngantri di waktu 5. Maka P3 sama dengan 19 kurang 5, 14. Selanjutnya sama juga kayak di P4 eksekusinya, waktu tibanya akan dieksekusi pada waktu 8, lalu dikurang dengan waktu awal P4 di waktu 6. Maka P4 sama dengan 8 kurang 6 yaitu 2. Rumus AWT-nya atau ratio waiting time sama kayak tadi, proses waiting time setiap proses ditambah lalu dibagi dengan setiap proses jumlah proses. Maka 11 tambah 0 tambah 14 tambah 2 dijumlahkan dibagi 4, maka hasilnya dengan 6,75 milisecond. Berikutnya ada soal lagi. Tadi beda ya, ini priority scheduling frame time. Bedanya apa ini dia? Ketika setiap proses mempunyai prioritas yang sama. Tadi kan kalau prioritas sama ditentukan dengan FCFS. Kalau ini ditentukan dengan burst time-nya. Mana yang lebih kecil? Jadi gitu ya. Sama seperti tadi cara membuat grand chart-nya, arrival time siapa yang lebih dahulu, yaitu ya arrival time-nya yang lebih kecil, yaitu 0. Lalu P1 gini ya, P1 masuk lalu datang P2 dengan prioritas lebih tinggi. Ini sama aja dengan tadi ini sebenarnya. P1 ngantri, P2 dieksekusi karena dia prioritas lebih tinggi. Lalu saat waktu 5 P3 juga masuk tetapi prioritasnya lebih rendah, jadi maka P2 tetap dieksekusi, P4 masuk, di sini prioritasnya sama. Di sinilah kita sebutkan cara nentuinnya siapa yang akan dieksekusi saat prioritasnya sama, yaitu dengan burst time-nya siapa yang lebih kecil maka dia yang tereksekusi. Yang lebih kecil ialah si P2 karena burst time-nya 2. P2 selesai dieksekusi, selanjutnya P4 dieksekusi karena prioritasnya lebih tinggi. Jadi tahapannya prioritasnya dulu baru burst time-nya. Lalu di waktu 14, inilah yang menjadi pembeda dengan jawaban soal sebelumnya. Jadi saat prioritasnya sama maka cara nentukan lewat burst time yang dieksekusi dahulu. Ialah punya P3, tadi kan P1 ya karena dia FCFS tadi, tapi ini P3 yang dapat dieksekusi dahulu karena burst time ini adalah 2, lebih kecil daripada P1. Ini bisa dilihat ya. Sampai di waktu 16 maka proses antrian terakhir yang punya adalah P1 dijalankan hingga 21 karena dia burst time 5 ditambah 16 ya sampai 21. Cara menentukan waktu tunggunya juga sama dengan yang tadi guys, sama dengan yang tadi cara nentunya. Jadi cari waiting time setiap proses. Di P1 di waktu berapa ya terakhir akan eksekusi, yaitu waktu 16, lalu dikurangin dengan berapa waktu awal P1 ngantri dengan proses lain, ada di waktu 3. Lalu kenapa nggak waktu 0 ya sama kayak tadi, karena dia itu untuk eksekusi jadi bukan untuk waiting time. Lalu P1 sama dengan
dengan 16 dikurang 3 sama dengan 13. Di P2 dari awal eksekusi hingga dia berakhir dia tidak ada yang disalib ataupun apapun, maka waktu tunggunya ialah 0, nggak ada nunggu dia. Di P3 eksekusinya dia ngantre, dia waktu tibanya akan eksekusi pada waktu 14, lalu dikurang dengan waktu awal P3 ngantre di waktu 5, maka P3 sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9. Di P4 eksekusinya yaitu waktu tibanya akan eksekusi yaitu waktu 8, lalu dikurang dengan waktu awal P4 di waktu 6, maka P4 sama dengan 8 kurang 6 sama dengan 2. Rumus AWT tadi sama seperti soal sebelumnya, jadi setiap waiting time proses akan dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah proses. Jadi P1 13 ditambah P2 sama dengan 0 ditambah 9 tambah 2 dijumlahkan lalu dibagi dengan 4 dan hasilnya adalah 6 milisecond. Ya, beda dengan soal tadi, ini lebih cepat 6 milisecond. Tadi kan 6, berapa? 6,25 atau 6,5. Oke, udah selesai ya untuk mengerjakan soal-soal tadi. Saran untuk mengerjakan soal-soal ini ialah jangan terobos saat melihat nilai-nilai yang diketahui. Karena sebelum saya mendapatkan hasil ini, saya banyak sekali mendapatkan kesalahan saat mengerjakannya. Jadi untuk kamu yang lagi nonton, apakah hasil dari soal ini sama dengan apa yang kamu dapatkan? Atau berbeda? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.